Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Salahuddin Mubarak dan teman saya atau kelompok saya itu Jauhar Asmi Nur Istihsan. Di sini kami akan menjelaskan tentang memahami khososul Quran. Kami dari kelompok 12. Langsung, pengertian khososul Quran atau kisah-kisah berhikmah dalam Al-Quran. Khososul Quran adalah ilmu yang mengkaji kisah-kisah yang termuat di dalam kitab suci Al-Quran. Kata khosos secara bahasa bermakna cerita, hikayat, atau menelusuri jejak. Jadi khososul Quran bukan sekedar cerita biasa, melainkan rangkaian kisah nyata yang Allah turunkan kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pelajaran. Kisah-kisah ini meliputi berbagai peristiwa dari masa lampau hingga masa depan, seperti yang pertama, kisah para nabi dan umat terdahulu menceritakan perjuangan para nabi seperti Musa, Ibrahim, Nuh, dan lainnya dalam menghadapi umat mereka yang ingkar. Dan kedua, peristiwa penting masa lalu mengabadikan kejadian-kejadian bersejarah seperti kisah Ashabul Kahfi atau penghuni gua atau Dzulqarnain. Dan yang ketiga, ramalan masa depan menggambarkan peristiwa yang akan terjadi seperti kondisi hari kiamat dan balasan di akhirat. Nah, semua kisah ini memiliki peran yang mendalam. Al-Quran menceritakannya bukan hanya untuk hiburan tetapi untuk menguatkan iman, memberikan peringatan dan menjadi cermin bagi kehidupan agar kita dapat mengambil hikmah dari setiap peristiwa. Dengan mempelajari khososul Quran, kita bisa memahami bagaimana Allah membela kebenaran, memuliakan orang yang beriman, dan membinasakan orang yang zalim. Lanjut yang kedua yaitu macam-macam khososul Quran. Ada beberapa cara untuk mengklasifikasikan kisah-kisah dalam Al-Quran. Tergantung pada sudut pandang yang digunakan. Secara umum, para ulama membaginya berdasarkan subjek dan waktu kejadian. Berdasarkan subjek, yang pertama yaitu kisah para nabi dan rasul. Ini adalah jenis kisah yang paling banyak dan utama. Kisah-kisah ini menceritakan kehidupan para nabi sejak awal dakwah, mukjizat mereka hingga tantangan yang dihadapi dari kaumnya. Contohnya adalah kisah Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Yang kedua, kisah umat terdahulu. Kisah ini fokus pada kelompok atau individu dari umat masa lalu yang bukan seorang nabi. Cerita-cerita ini seringkali menggambarkan nasib baik mereka yang beriman dan azab bagi mereka yang ingkar. Contohnya termasuk kisah Ashabul Kahfi. Nah, mereka kan bukan nabi. Dzulqarnain, Korun, dan Talut dan Jalut. Yang ketiga, kisah yang terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Kisah-kisah ini berkaitan dengan peristiwa yang terjadi selama hidup Nabi Muhammad, baik itu dalam konteks dakwah maupun pertempuran. Contohnya adalah kisah Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, dan peristiwa Isra Mi'raj. Penjelasan lanjutan, berdasarkan waktu kejadian, yang pertama kisah masa lalu ini mencakup peristiwa-peristiwa yang sebelumnya turunnya Al-Quran seperti kisah penciptaan alam semesta, Nabi Adam, dan umat-umat terdahulu. Nah, di Al-Quran kan kita pasti tahu ya bahwa kisah masa lalu yang menceritakan kejadian-kejadian masa lalu itu sebagai pembelajaran untuk Nabi Muhammad. Dan kedua yaitu kisah masa kini. Kisah ini menggambarkan peristiwa yang terjadi pada saat Al-Quran diturunkan seperti pertempuran yang dialami oleh kaum muslimin. Ya, itu yang berhubungan relevan dengan sekarang. Dan yang ketiga yaitu kisah masa depan. Nah, kisah ini menceritakan peristiwa yang belum terjadi ketika Al-Quran diturunkan tetapi akan terjadi di masa mendatang seperti tanda-tanda hari kiamat dan gambaran kehidupan di surga dan neraka. Nah, masa depan ini yang digambarkan di Al-Quran seperti surga neraka atau yang masa yang akan mendatang yang akan kita alami. Selain itu, beberapa ulama juga membagi khososul Quran berdasarkan detailnya, yaitu kisah panjang diceritakan secara rinci dan berurutan seperti kisah Nabi Yusuf dalam surat Yusuf, dan kisah pendek atau sedang diceritakan secara singkat atau hanya disinggung di beberapa tempat seperti kisah Nabi Hud, Nabi Lut, dan Nabi Soleh. Nah, di Al-Quran kan kita pasti tahu ada kisah Nabi itu yang sangat panjang sekali, ada juga yang sangat kisahnya itu sangat pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jauhar Asmi Nur Istihsan, NIM 0602 032 5050. Di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah Qososul Quran. Qososul Quran atau kisah-kisah dalam Al-Quran memiliki banyak hikmah yang mendalam.
Kisah-kisah ini menjadi pelajaran nyata yang Allah berikan kepada umat manusia sepanjang masa. Berikut adalah beberapa hikmah utama dari kisah-kisah Al-Quran. Yang pertama yaitu meneguhkan hati Nabi dan umat Islam. Kisah-kisah ini menjadi penguat bagi Nabi Muhammad dan para sahabatnya di awal masa dakwah yang penuh tantangan. Dengan mengetahui bahwa nabi-nabi terdahulu juga menghadapi cobaan yang sama, bahkan lebih berat dari kita, hati mereka menjadi kokoh dan tidak mudah goyah. Ini menumbuhkan kesabaran dan keyakinan bahwa pertolongan Allah pasti datang bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua yaitu bukti kebenaran kenabian Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah seorang yang tidak bisa membaca dan menulis atau ummi. Beliau tidak pernah belajar sejarah atau bertemu dengan para nabi terdahulu. Maka cerita-cerita yang beliau sampaikan tentang Nabi Musa, Nabi Isa, dan umat-umat terdahulu menjadi bukti nyata bahwa semua itu adalah wahyu dari Allah. Ini membuktikan bahwa Al-Quran bukanlah karangan manusia, melainkan firman Allah. Yang ketiga yaitu media pendidikan moral dan karakter. Kisah-kisah Al-Quran berisi pelajaran berharga tentang berbagai sifat dan nilai seperti kejujuran, kesabaran, keadilan, dan keteguhan iman. Misalnya, kisah Nabi Yusuf mengajar tentang kesabaran dalam menghadapi fitnah dan pentingnya memaafkan. Sementara kisah Nabi Musa melawan Fir'aun mengajarkan keteguhan dalam berdakwah menghadapi penguasa yang zalim. Kemudian yang selanjutnya yaitu menjelaskan sunnatullah atau hukum-hukum Allah. Kisah-kisah ini menunjukkan pola atau hukum alam yang Allah tetapkan. Hukum ini berlaku bagi semua umat dimanapun dan kapanpun. Kisah tentang kehancuran kaum yang ingkar seperti kaum Ad dan Tsamud menjadi bukti bahwa Allah akan membinasakan siapapun yang terus-menerus menolak kebenaran, sementara mereka yang taat akan mendapatkan pertolongan. Yang kelima yaitu menjadi sumber motivasi dan peringatan bagi orang beriman. Kisah kemenangan para nabi dan orang-orang saleh menjadi motivasi untuk terus beramal baik. Di sisi lain, kisah tentang azab dan menimpa kaum kafir dan orang-orang zalim menjadi peringatan keras untuk menjauhi perbuatan dosa. Yang keenam yaitu bukti kemukjizatan Al-Quran. Kisah-kisah dalam Al-Quran diceritakan dengan gaya bahasa yang paling indah dan efektif. Bahkan beberapa kisah diulang di berbagai surat dengan sudut pandang dan tujuan yang berbeda. Pengulangan ini bukan tanpa makna, melainkan untuk memberikan penekanan pada hikmah tertentu, membuktikan ketinggian sastra Al-Quran dan menunjukkan bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang tidak bisa ditandingi. Kesimpulan dari Qasasul Quran. Qasasul Quran bukanlah sekedar cerita sejarah, melainkan intisari dari perjalanan hidup yang bersumber langsung dari firman Allah. Kisah-kisah ini yang mencakup riwayat para nabi, nasib umat terdahulu, dan peristiwa-peristiwa penting lainnya, dan juga memiliki tujuan utama yang jauh melampaui hiburan. Inti dari Qasasul Quran adalah untuk meneguhkan iman. Kisah-kisah ini berfungsi sebagai penguat hati bagi umat Islam, meyakinkan mereka bahwa pertolongan Allah akan selalu bersama orang-orang yang beriman dan sabar menghadapi cobaan. Kemudian menjadi bukti kenabian. Qasasul Quran menegaskan kebenaran kenabian Nabi Muhammad yang menyampaikan kisah-kisah masa lalu yang detail tanpa pernah mempelajarinya. Yang selanjutnya memberikan pelajaran moral. Setiap kisah mengandung hikmah dan nilai moral yang mendalam, mengajarkan tentang kebaikan, keadilan, dan konsekuensi dari perbuatan manusia. Yang selanjutnya yaitu menjelaskan sunnatullah. Kisah-kisah ini memperlihatkan hukum-hukum Allah yang berlaku di alam semesta, yaitu kemenangan bagi kebenaran dan kehancuran bagi kebatilan.
Secara singkat, Qososul Quran adalah metode pendidikan ilahi yang paling efektif. Kisah-kisah ini merangkum seluruh ajaran Al-Quran dan menyajikannya dalam bentuk narasi yang mudah dipahami, menjadi cerminan bagi masa lalu, panduan untuk masa kini, dan peringatan untuk masa depan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.